Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang saya muliakan, kita masuk di pelajaran ke-6 ya, yaitu peringatan dari suudzon kepada Allah Ta'ala. Ya, perhatikan ya, bahwa seseorang itu tidak akan lepas dari dua perkara dalam berprasangka kepada Allah Ta'ala. Jadi berkaitan dengan prasangka kepada Allah, ya kita itu nggak akan lepas dari salah satu dari dua perkara. Yang pertama apa? Husnudzon kepada Allah atau suudzon kepada Allah. Husnudzon berbaik sangka, sedangkan suudzon itu apa? Berprasangka jelek kepada Allah Ta'ala. Nah, dan kedua itu, apakah kita itu akan berhusnudzon atau bersuudzon kepada Allah, itu tergantung dari kekuatan keimanan kita. Ketika iman kita kuat, ya otomatis kita akan banyak berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika keimanan kita lemah, ya akan banyak terjatuh dalam sikap suudzon kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Nah, dalam hal berhusnudzon itu dalam segala urusan kita harus berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Maka di sini disebutkan ada empat perkara yang kita harus berhusnudzon kepadanya. Yang pertama apa? Husnudzon dalam keputusan dan ketentuan Allah. Artinya apa yang ditakdirkan oleh Allah kita hendaknya berprasangka baik. Maka dikatakan qadarallah wa masyafa'al ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Nah, jadi Allah itu takdirnya mesti baik, tidak mungkin jelek. Cuman kita yang kadang-kadang tergesa-gesa. Kemudian dalam husnudzon dalam hukum-hukum syariat. Jadi ketika ada perintah, ada larangan, kita harus yakin bahwa itu untuk kebaikan kita. Jadi tidaklah Allah perintahkan kecuali untuk kebaikan kita. Tidaklah Allah larang kecuali sesuatu itu jelek, membahayakan kita. Harus berhusnudzon seperti itu dalam hal hukum-hukum syariat. Oh ini dilarang, oh ini haram, itu mesti jelek untuk kita. Kemudian dalam pemenuhan janji kepada kaum mukminin di dunia dan di akhirat. Jadi kita harus husnudzon, berprasangka baik bahwa Allah itu pasti akan memenuhi janji-janjinya. Kalau ternyata misalnya janji Allah kok nggak kita dapatkan, kita koreksi diri kita. Mungkin kita yang belum memenuhi syarat pemenuhan untuk janji itu. Nah, misalnya Allah janji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, maka wajib bagi kami menolong kaum mukminin. Kok kita nggak dapat pertolongan? Mungkin keimanan kita yang belum gitu loh. Keimanan kita masih lemah. Kemudian husnudzon dalam hal Allah menjawab doa orang-orang yang berdoa dan merendahkan diri kepadanya. Ini. Jadi kita harus yakin bahwa doa-doa kita itu akan dijawab oleh Allah. Dan ingat ya, jawaban doa itu kan ada 3. Ada yang diberi langsung sesuai permintaan, ada yang disimpan untuk nanti diberikan pada hari kiamat, dan yang ketiga apa? Dihindarkan dengan dari musibah yang semisal dengan apa yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Nah, husnudzon kepada Allah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan husnudzon kepada Allah itu dibangun di atas ilmu tentang rahmat Allah, tentang kemuliaan, tentang kebaikan, ya, kemampuan, pengetahuan, hikmah Allah Tabaraka Ta'ala. Jadi itu. Jadi kalau kita tahu tentang rahmat Allah, tentang kebaikan, kemampuan dan sebagainya, pasti kita akan bisa berhusnudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka dikatakan Allah Ta'ala itu mengabarkan ana inda dzanni abdi bi. Aku itu tergantung persangkaan hambaku terhadap diriku. Gitu. Maka ketika kita berhusnudzon, Allah pun akan baik pada kita. Nah, maka hasil dari husnudzon kepada Allah yang pertama menjadi sebab kecintaan Allah kepada kita. Jadi Allah akan mencintai kita. Kemudian Allah akan membebaskan kita dari sikap suudzon kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita senantiasa husnudzon, ya otomatis tidak ada sikap suudzon. Kemudian membantu untuk terus beribadah kepada Allah.
Karena kita khusnudzon bahwa ibadah kita akan diterima, kita akan mendapat pahala. Ini menjadikan kita istiqomah dalam beribadah. Kemudian menambah kecintaan dan kesyukuran serta keridhaan kepada Allah. Kita makin cinta, makin ridho dengan apapun yang diputuskan oleh Allah. Kemudian apa? Menjadikan kita sangat bergantung kepada Allah Ta'ala. Kemudian apa? Merupakan sebab dihilangkannya kesulitan-kesulitan. Nah, sebaliknya ya suudzon kepada Allah, ya misalnya apa? Seseorang tertimpa sakit, wah ini Allah zalim sama saya ini. Nah itu. Contoh lain apa? Menyangka Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Ya, menganggap Allah tidak menjawab doa-doanya, ya kan? Ini diantara bentuk suudzon kepada Allah Ta'ala. Maka suudzon ini hukumnya haram, merupakan dosa besar. Ya, dosa yang sangat jelek. Bahkan ini merupakan sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang mereka apa? Selalu berprasangka jelek kepada Allah Ta'ala. Ya, yadhunnuna billahi ghairal haqqi. Mereka berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar. Ya. Seperti persangkaan dzannal jahiliyah, seperti persangkaan orang-orang jahiliyah. Ya. Nah, wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adzannina billahi dzannas. Allah mengazab orang-orang munafik laki perempuan, musyrikin laki perempuan yang mereka berprasangka jelek kepada Allah Ta'ala. Jadi ini hati-hati ya, jangan sampai kita seorang muslim ya memiliki sifat-sifat itu, berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Ya, maka harus dihindarkan. Ya, jadi sebenarnya tinggal kita